Berbicara dunia kewalian, tentunya kewalian ini sudah ada pada diri manusia. Mengapa manusia tidak mau enggan mengambil kewalian tersebut? Kemungkinan besar karena mungkin tidak tahu, atau mungkin ya gurunya juga yang mengajar pun tidak pernah mengalami pengalaman tajalli. Ulama yang arif menyatakan bahwa dalam ibadah itu ada 4 perkara, yaitu muqaronah. Muqaronah ini berlaku di dalam sholat, dari takbir ihram sampai dengan salam. Keempat muqaronah ini disebut dengan muqaronah syahadat, muqaronah takbir ihram, muqaronah sakaratul maut, dan yang terakhir muqaronah wahdatul zat. Yang nomor 1 adalah yang disebut dengan muqaronah syahadat. Ini adalah sebuah perkataan la af'alun ilallah. Artinya tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Raib, fana, binasa. Raibnya itu perbuatan makhluk. Tidak ada lagi perbuatan makhluk dari takbir sampai ihram. Apabila masih merasa ada perbuatan makhluk, perbuatan kita yang menggerakkan, maka batalah muqaronah tersebut. Itulah sebabnya di dalam takbiratul ihram semua yang halal haram hukumnya. Karena di dalam takbiratul ihram itu tidak ada lagi yang merasakan ada perbuatan makhluk, baik berupa yang halal maupun yang haram. Kalau yang ada sudah perbuatan Allah, perlu apa lagi mengingat-ingat sesuatu? Apa gunanya? Itulah sebabnya sebelum takbiratul ihram semua yang halal dihukumkan haram. Inilah yang dimaksud dengan muqaronah syahadat la af'alun ilallah. Tidak ada satu zarah pun perbuatan makhluk, melainkan hanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada. Yang kedua, muqaronah takbiratul ihram, yakni seumpama takbiratul ihram dalam simpulan kata la asma'un ilallah. Tiada yang mawujud, segala nama hanya Allah. Raiblah ruhani, segala rasa rohani termasuk perasaan senang, indah, bahkan keinginan melihat mengalami hal ini, hal itu, tidak ada lagi di dalam rohani, melainkan lenyap raib seketika. Nomor 3, ada juga yang dimaksud dengan muqaronah sakaratul maut. Apa artinya? Yaitu fana sifat. La mawjudun ila sifatun ilallah. Tiada yang mawujud, segala sifat hanya Allah. Raiblah ruh, yakni jenis yang mutlak, itulah Ruh Kudus. Maka kelihatanlah siapa yang raib ke Tuhan dan kekal dengan Tuhan Allah, yaitu subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan jenis yang mutlak, kesimpulannya jadi jasmani, ruhani, nurani, dan robbani, semua raib bersama dengan jenis yang mutlak. Sempurnalah, akmalah dengan Tuhan. Selain dari jenis yang mutlak, nafilah, tiadalah bersama-sama. Artinya tidak bersertaan. Kemudian yang terakhir ini begitu lumayan berat. Ada yang disebut dengan muqaronah wahdatul zat, yang artinya lihatlah asal dirinya. Melihat asalnya diri, la zatun ilallah fi haqiqati ilallah. Asal diri
terdahulu, dan hendaklah dimatikan dirinya terlebih dahulu, karena mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Seperti engkau berdiri di sajadah sebelum melakukan takbiratul ihram, matikanlah diri. La af'alun ilallah, la asma'un ilallah, la mawjudun sifatun ilallah, la zatun ilallah fi hakikati ilallah. Kemudian masukkanlah hakikat tauhid. La mawjudun ilallah, tidak ada wujud melainkan hanya wujud Allah. Pandanglah wujud siapa yang sholat itu. Kalau masih merasa yang sholat itu adalah wujud kita, artinya bahwa kita belum mati. Kalau kita sudah tahu wujud Allah, kalau kita tahu wujud Allah saja ada, mau apa lagi kita tahu wujud-wujud yang lain, wujud-wujud kita, wujud-wujud makhluk. Inilah yang sholat bersih dari syirik, teman. Wujud Allah sama dengan zatullah. Zatullah yaitu rahasia Allah. Rahasia Allah itu diri Allah. Jadi salat itu ya diri Allah, menyembah Allah. Karena yang ada hanya wujud Allah, tidak ada makhluk ya selain Allah. Jadi yang dikehendaki ma'rifat dalam tauhid ini adalah salat itu kehendak Allah, dan yang salat itu rahasia Allah. Pandangan orang ma'rifat sudah diri Allah memuji Tuhannya. Jadi praktik di dalam ibadah, matikan dulu diri kita sebelum sholat. Karena apa? Karena di dalam sholat ini rahib semua, mi'raj semua, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa selain daripada Rasulullah yang melaksanakan mi'raj, umat Nabi Muhammad pun bisa berisra mi'raj dengan salat. As-salatu mi'rajul mu'min, yang mesti diucapkan dalam berdiri di atas sajadah sebelum takbir, yaitu keempat perkataan muqaranah yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian baru memasukkan hakikat tauhid. Setelah itu pandanglah, Masya Allah, nikmat sholat tersebut. Mematikan diri dalam sholat itu bukan meniadakan diri, teman. Bukan menghilang-hilangkan wujud kita. Bukan mengosong-ngosongkan diri. Bukan membuang-buangkan diri. Bukan juga merasa-rasakan tiada diri hilang. Mematikan diri itu maksudnya kembalikanlah hak-hak Allah itu sebelum kamu mati. La af'alun ilallah, tiada tubuh. La asma'un ilallah, tiada nyawa. La mawjudun ila sifatun ilallah, tiada berkelakuan. La zatun ilallah fi hakikati ilallah, tiada diri. Inilah mematikan diri sebelum mati. Inilah sholat yang muntahi, sholat tingkat penghabisan. Di dalam ilmu tasawuf, amali ada penggolongan tingkat-tingkat amal seseorang, yaitu tingkat pertama sampai kepada keempat secara tauhid. Ya, mungkin sekilas itu bisa yang saya jelaskan. Nanti kita akan sambung lagi.